Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di pertemuan ketiga ini tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN, yaitu negara Filipina sampai dengan Timur Leste. Kita langsung saja. Penampakan alam negara Filipina berupa negara kepulauan seperti halnya Indonesia. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ibu kotanya adalah Manila. Dengan sistem pemerintahan adalah republik. Berarti mereka dipimpin oleh presiden. Keadaan sosial mayoritas penduduk adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Waktu kita kelas 5 kita sudah belajar bahwa Spanyol ketika kalah dengan Portugis, dia kemudian berlayar ke utara dan menemukan kepulauan Filipina. Keadaan ekonomi umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Negara ini berada di utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan dengan sistem pemerintahannya adalah kesultanan. Penampakan alam berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Kemudian keadaan sosial, mayoritas penduduk adalah orang Melayu, selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Dayak. Mayoritas penduduk orang Brunei adalah beragama Islam. Kita lanjut ke keadaan ekonomi, umumnya di bidang pertambangan, yaitu minyak dan gas, hingga negara mereka dijuluki sebagai negara petrodolar. Kemudian di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Berikutnya negara Kamboja. Penampakan alam berupa dataran rendah yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Mayoritas penduduk adalah orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Tiongkok atau orang Tionghoa dan Vietnam. Keadaan ekonominya umumnya di bidang pertanian. Kemudian kita ke negara Laos. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dengan ibu kotanya Vientiane. Keadaan sosialnya terdiri atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao, suku Lao Loam, suku Lao Teng, dan suku Lao Sung. Keadaan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kita ke negara Vietnam. Vietnam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan ideologi komunis atau sosialis. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bisa kalian lihat di peta. Itu adalah peta negara Thailand dan ada juga benderanya. Kemudian penampakan alamnya, Vietnam merupakan negara yang banyak memiliki pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Keadaan sosial, mayoritas penduduk berasal dari suku Khmer, Champa, Thai, dan Tiongkok atau orang Tionghoa. Keadaan ekonomi umumnya di bidang pertanian. Vietnam merupakan negara penghasil padi yang berlimpah, sama halnya dengan negara Thailand. Kita lanjutkan ke negara Myanmar. Ini adalah peta negara Myanmar dan benderanya. Penampakan alam, luas wilayahnya sekitar 676.578 km persegi. Keadaan sosial penduduk asli adalah suku Mongoloid. Keadaan ekonominya umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kemudian negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara baru di wilayah Asia Tenggara. Negara ini masih belum tergabung dengan organisasi ASEAN. Ibu kotanya berada di Dili. Dulunya Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Pada awal tahun 2000 mereka melalui referendum atau jajak pendapat, mereka memutuskan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenampakan alam. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Keadaan sosialnya penduduk Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Itulah keadaan ekonomi di negara Timor Leste. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap terus semangat belajar ya. Dan selalu berdoa agar keadaan kembali normal seperti sedia kala, agar kita bisa kembali belajar bersama-sama di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.